Yahoo teman-teman, kali ini gue mau ceritain gimana ceritanya gue bisa kerja di Jepang. Di akhir video gue akan jawab 3 pertanyaan dari teman-teman subscriber yang udah post pertanyaan kalian di community post gue. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Jadi gue orangnya suka kerja, seneng gitu kalau punya penghasilan sendiri, nggak suka bergantung sama orang lain. Jadi dari SMA gue udah sering part-time Sabtu Minggu. Nah waktu itu part-time gue adalah asisten wedding cake. Kalau kalian pernah ke weddingnya orang-orang Chinese, biasanya ada kue yang tingkat. Nah kerjaan gue waktu itu adalah setup wedding cake-nya dan nungguin kuenya dipakai pada saat resepsi. Di wedding biasanya ada WO kan ya, karena gue kerjanya bareng sama orang-orang WO, sering ngobrol lah. Someday gue ditawarin, Vin, lo mau gak kerja jadi WO juga? Nah dari situ gue pindah dari asisten wedding cake ke wedding organizer. Dan ini berlanjut terus sampai gue kuliah. Gue kuliah jurusan bahasa Jepang di kampus swasta di Jakarta. Kampusnya kecil, nggak terkenal, di pinggir kali pula. Tapi kampusnya punya fasilitas yang cukup bagus dan akreditasi A untuk jurusan bahasa Jepang. Dosen-dosennya alumni Jepang dan waktu itu ada 3 orang dosen asli orang Jepang. Gue awalnya orangnya malu banget buat ngomong di depan umum. Tapi gue tahu malu-malu itu nggak ada manfaatnya. Jadi waktu itu gue berusaha buat berubah dengan cara aktif di kampus, ikut kegiatan himpunan, ikut teater, sampai kepilih jadi ketua Kaiwa Club. Lumayan eksis lah, jadi gue dikenal banyak senpai, banyak kohai, sampai dosen-dosen juga. Nah dari situ beberapa dosen sering nawarin gue part-time jadi interpreter alias penerjemah lisan. Jadi ada orang bicara, setelah dia selesai langsung diterjemahkan secara lisan. Setelah itu gue sering dapat tawaran freelance interpreter. Bahkan ini berlanjut terus sampai gue udah kerja sebagai karyawan tetap. Terus ceritanya gue punya kohai nih. Dia part-time di salah satu perusahaan Jepang di bidang properti di Jakarta. Nah dia info ke gue, katanya perusahaan itu lagi cari orang. Ya udah akhirnya gue ngelamar, interview, dan alhamdulillah keterima. Dari situ gue jadi sering ke Jepang. Hampir tiap tahun gue ke Jepang. Ini foto-fotonya. Ini tahun 2017 di kantor pusat di Tokyo, waktu lagi upacara penerimaan karyawan baru. Nah ini di depan kantornya bareng sama bos dan teman-teman gue. Karena perusahaan ini di bidang properti, gue sering kerja Sabtu Minggu buat showing properti ke klien. Tapi di perusahaan ini tuh nggak ada yang namanya uang lembur. Sebagai gantinya, kalau kerja di weekend, gue boleh ambil hari libur di weekday. Nah berhubung gue suka duit banget, setiap kali gue ambil libur di hari weekday, gue selalu pakai buat kerja juga. Kerja sebagai freelance interpreter. Dari situ gue dapat banyak koneksi karena ketemu dengan berbagai macam orang. Mulai dari orang-orang pemerintahan Jepang, orang-orang pemerintahan di Indonesia, sampai investor-investor asing. Nah, someday ada satu pengacara kenalan gue, dia kontak gue, Vin, kamu masih inget Nakamura-san nggak? Dia pengen ketemu kamu. Jadi dia tuh salah satu investor Jepang yang gue pernah ketemu pas gue lagi freelance interpreter. Nah kebetulan gue lagi ada waktu dan iseng juga pengen tahu dia pengen ngomongin apa sih. Akhirnya gue dateng lah ketemu. Ternyata dia nawarin kerjaan. Kerjaannya ini di bidang energi terbarukan. Terus gue bilang, tapi saya nggak punya pengalaman apa-apa di bidang energi terbarukan. Nah dia jawab, nggak apa-apa. Kamu kalau ada meeting pokoknya ikut aja, dengerin aja. Nggak ngerti nggak apa-apa. Sambil kerja sambil belajar. Nah di sini poinnya. Kalau ada orang nawarin kerjaan plus kesempatan untuk belajar, kalau gaji dan lain-lainnya udah oke, jangan ragu, ambil. Akhirnya gue resign dari perusahaan properti, terus pindah ke company yang sekarang. Nah setelah resign dan masuk company baru, jeng ternyata datanglah pandemi 2020, 2021, 2 tahun berlalu nih ceritanya. Di situ gue iseng ngelamar ke Jepang di perusahaan HR. Selain itu ada salah satu temen dulu pernah freelance interpreter bareng, dia nawarin kerjaan juga, posisinya sebagai relationship manager di salah satu bank Jepang terbesar di Indonesia. Ya udah akhirnya gue iseng-iseng coba-coba aja dua-duanya ya kan. Lolos ternyata dua-duanya, gue gak nyangka banget. Nah di situ gue bingung, waduh mau pilih yang mana nih? Kalau dari sisi gaji sebenarnya bank Jepang di Indonesia itu justru lebih gede gajinya dibandingkan perusahaan HR yang di Jepang. Tapi di situ gue mikir, mendingan gue coba ke Jepang karena walaupun gajinya lebih kecil dibandingkan bank Jepang yang di Indonesia, tapi pengalamannya lebih berharga. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dan pindah ke Jepang. Tapi ternyata tiba-tiba bos gue telepon dan dia bilang, kamu mau ke Jepang nggak? Saya lagi butuh karyawan di sini. Ya udah akhirnya gue ambil lah langsung, nggak perlu resign dan nggak perlu ganti bidang. Kapan lagi ya kan? Akhirnya gue berangkat ke Jepang dan sekarang udah setahun di sini. The end. Dan sekarang Q&A. Yang pertama, untuk bisa beradaptasi di Jepang, apakah kita harus belajar bahasanya sampai bisa kanji, Bang? Misal cuma bisa hiragana katakana doang, bisa bertahan hidup dan beradaptasi di sana nggak? Sebenarnya kalau sekedar bertahan hidup sih bisa banget ya. Karena gue punya teman orang Indonesia yang kerja di multinational company di sini, hidupnya cuma pakai bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya basic banget. Tapi kalau untuk beradaptasi, gue sangat menyarankan kalian untuk belajar bahasa Jepang sampai kalian bisa baca dan tulis kanji untuk kehidupan sehari-hari. Minimal baca deh. Karena untuk komunikasi, cari teman, kehidupan sehari-hari di sini, kalau kalian bisa baca dan tulis kanji, itu akan sangat membantu kehidupan kalian di sini. Yang kedua, untuk bisa kerja di Jepang, apakah ada batasan umur dari pihak pemerintah? Batasan umur tergantung dari perusahaan yang menerima, tapi biasanya maksimal 35 sih, kecuali kamu investor. Pertanyaan yang ketiga, semaju-majunya Jepang, mereka mundur di bidang apa? Boleh jujur nggak sih? Mereka sangat mundur di bidang bikin anak.
Sumpah peluang kerja di sini tuh banyak banget. Karena pemerintah Jepang udah siapin subsidi-subsidi untuk perusahaan-perusahaan di sini buat mereka mempekerjakan tenaga kerja asing. Karena prediksi mereka 10 tahun ke depan, mereka bakal kekurangan tenaga kerja, bahkan sampai ke pekerja kantoran. Nih contohnya satu orang udah nyelip. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang mungkin butuh informasi dari video ini. Goseichou, arigatou gozaimashita. Bye-bye!